望灼烧心痕，暮沉沦，念你掌心与吻伴黄昏，深爱暮色生根之一瞬，人泪痕。天地独留缘，熬不过时间。你是在谎言里寻觅着你，那彷徨无边际，多风相依。黑夜中我回望，却忘记，也就像一滴泪，怎会聚散为你我不言，此情无Kalau berhasil rebut pos Chenan, langkah selanjutnya memasuki kota. Jingso yang mampu kerahkan semua pasukan dalam waktu singkat menunjukkan di dalam kota penuh pasukan bersembunyi. Kalau kita memasuki kota, mereka hanya perlu tutup gerbang kota, lalu semua prajurit akan mati dengan tragis. Tapi berarti anak panah Fuyisha bukan hanya tidak timbulkan bencana, tapi malah selamatkan kita. Jika tidak, dia adalah pejabat bijaksana. Kenapa orangnya sendiri ingin membunuhnya? Jingso tahu jalur mundur kita, berarti ada orang di Susha yang berkomplot dengan musuh. Ada yang bocorkan rahasia militer kita. Yang ingin bunuh Fuyisha kemungkinan besar pengkhianat yang berkomplot dengan musuh itu. Belum tentu, tapi mungkin. Ingin membunuh Fuyisha. Mungkin karena dia tahu suatu rahasia. Berarti Fuyisha tahu rahasia, jadi ada yang ingin membunuhnya untuk buka mulut. Ini ada hubungannya dengan kita. Asal tahu siapa yang ingin bunuh Fuyisha, kita bisa ikuti jejaknya untuk ungkap identitas pengkhianat Susha. Ini masih diselidiki. Pasti Perdana Menteri Chuang si tua bangka. Apa kamu punya bukti? Apa? Aku takut padanya. Pangeran pertama di sini. Aku anggap tempat ini barak. Begitu ngobrol, aku lupa ada kamu. Pangeran pertama, kita harus apa selanjutnya? Yang mengikuti kita di sepanjang jalan pasti sudah sampai di Yujing. Ada yang mengikuti. Kenapa aku tidak tahu? Maksudnya prajurit Jingso yang terluka ketika kita keluar dari Wisma Chengnian? Yang datang adalah tamu. Layani dengan baik. Pangeran pertama, Seberapa besar keyakinan tabib istana untuk menyembuhkannya? nadi nona ini terluka, mungkin akan sangat sulit untuk sembuh sepenuhnya. Aku hanya memiliki kurang dari 30% keyakinan. Bagaimana kalau tambah ini? Pangeran pertama, ini obat yang bagus untuk luka luar. Mungkin akan manjur untuk pemulihan luka panah Anda. Tapi pada cedera nadi nona ini tidak begitu efektif. Terlebih lagi, ini dari pangeran kedua. Adikku berikan ini, jadi ini milikku. Milikku adalah miliknya. Berikan semua obat yang bagus padanya. Pokoknya begini. Pastikan untuk menyembuhkan luka di tangan selir kesayanganku. Baik. Istriku? Istriku tidak perlu marah. Memang hanya selir. Tapi kamu satu-satunya wanita di kediamanku. Mana mungkin marah. Aku malah sangat senang. Tapi, kamu berikan semua obat padaku, dirimu sendiri bagaimana? Luka panahmu seharusnya belum sembuh, kan? Sini, biar ku bantu periksa. Kalau begitu,
Aku juga akan memeriksa luka di tanganmu. Bagaimana? Kalian berdua antar tabib Istana Su keluar. Baik. Baik. Terima kasih bantuannya. Jangan lihat aku. Aku tidak tahu apa-apa. Tadi aku tidak salah dengarkan. Tidak salah dengar. Selir kesayangan. Gadis yang belum menikah terlalu pendiam, tidak penuh energi, seperti jenderal wanita dari negara musuh ini. Oh, pangeran pertama suka yang begitu. Kamu bahkan tahu yang disukai pangeran pertama. Kamu tidak tahu? Bagaimana aku bisa tahu hal begitu? Ingat waktu pangeran pertama menyuruhku cari orang untuk melukis Fuyusha? Aku buat lukisan itu berdasarkan deskripsi pangeran pertama. Coba pikir, siapa yang akan menggambarkan musuhnya dengan begitu hidup dan bermartabat? Hal ini pertanda awal. Baru sadar sekarang. Tapi sepertinya juga masuk akal. Huh? Kerja sama apa? Kamu jelas sedang menghinaku. Aku tidak ada waktu untuk itu. Memberimu gelar selir itu untuk melindungimu. Tidak banyak wanita di kediamanku. Kemunculanmu pasti menimbulkan kecurigaan. Aku tidak butuh perlindunganmu. Aku tulus ingin kerjasama denganmu. Lebih baik kamu menurut saja. Aku juga tulus ingin kerjasama dengan pangeran pertama. Tapi aku tidak akan nurut begitu saja. Pangeran pertama? Masuklah. Sebagai anggota keluargaku, pakaianmu ini tidak pantas. Layani nyonya dengan baik. Baik. Hamba akan bantu Nyonya ganti pakaian. Keluar, aku tidak perlu ganti pakaian. Nyonya, hamba diperintahkan melayani Nyonya. Aku tidak butuh pelayanan kalian. Kalau pergi begitu saja, kami tidak bisa lapor tugas dengan baik. Keluar, kalian tidak paham yang kubilang. Nyonya, tolong ganti pakaian. Kalau tidak, kami akan terus berlutut di sini. Baiklah. Cepat. Biar aku sendiri. Jangan buka balutan kaki. Nyonya, mana ada yang pakai balutan kaki di dalam gaun? Jangan sentuh aku. Biar aku sendiri. Jangan gerak. Kalian tidak bisa dengar yang aku bilang. Jangan sentuh aku. Biar aku sendiri. Mendandaniku aneh begini, apa kamu puas? Suamiku, sebenarnya kamu mau apa? Membawamu keluar jalan-jalan. Buru-buru mau membawaku bertemu orang. Bagaimana kalau aku tolak? Tiga teratai salju Tianshan, 10 ganoderma, 1 kilo jamur ulat, 2,5 kilo saffron persembahan, tumbuhan penangkal angin dari perbatasan ginseng wilayah barat. Pangeran pertama, tabib Su ini terlalu kejam. Emang penyakit apa ini? Ini mahal sekali. Apa perlu banyak bahan obat berharga? Ada banyak bahan di dalam resep ini yang tidak bisa dibeli meski punya uang. Aku awalnya ingin ganti dengan bahan obat biasa. Tapi aku berharap luka panahmu bisa sembuh secepat mungkin. Karena kita sudah kerjasama, jangan selalu musuhan denganku. Aku selalu pikirkan kepentinganmu. Kamu juga harusnya kerjasama, kan? Terima kasih sudah memikirkanku.
Aku sudah begini. Apa masih belum cukup juga? Aku mau lihat trik apa yang kamu mainkan. Ayo pergi. Antar Nyonya ke kereta. Baik. Wanita tapi seperti itu. Sudah kuduga kamu tidak akan duduk diam. Ayo! Kamu membawaku keliling agar semua orang di kota tahu kan? Identitasmu akan menimbulkan rasa ingin tahu orang. Daripada biarkan mereka menebak, lebih baik biarkan mereka lihat sendiri. Dan sekalipun selirku bukan seorang wanita cantik, dia juga pasti bukan wanita biasa. Kamu membuat kehebohan sebesar ini, biar ku tebak, agar semua orang melihat dan tahu bahwa aku, Fuyisha, masih hidup kan? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin membawamu melihat pemandangan indah kota Yujing. Kalau tidak berkata jujur, hari ini akan terjadi adegan istri membunuh suaminya sendiri. Karena kamu sudah menebaknya, kenapa masih perlu bertanya? Kamu mengeksposku di depan umum untuk menjadikanku umpan. Kamu tidak ingin tahu siapa yang mengikuti kita di sepanjang jalan. Nona, jalan di depan macet. Entah apa yang terjadi. Siapa orang itu? Pangeran pertama, lama kita tidak bertemu. Aku kira kamu sudah mati di luar sana. Kamu saja masih hidup. Bagaimana bisa aku mati? Benar juga. Orang jahat panjang umur. Mana mungkin kamu mati begitu mudah? Orang yang ingin cari masalah lagi.
Nona sangat cantik. Aku terpesona padamu. Boleh aku tahu namamu? Aku merasa kita pernah bertemu. Oh, aku sudah ingat. Pada malam itu. Pasti pada malam itu. Kamu wanita di dalam mimpiku. Apa kamu tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Nona yang kusukai tidak ada yang bisa. Dia ini adalah selir baruku. Apa? Kamu menikahi selir? Jangan bohong. Dia tidak seperti wanita Yuqing. Di Yuqing, aku harusnya pernah melihat semua wanita yang termasuk cantik. Kamu pungut dia di tengah jalan ya? Sudah cukup, Yao. Sudah cukup. Aku masih marah. Kamu tidak mengabari kalau pulang. Orang lain yang beritahu kamu terluka dalam pertempuran. Aku ingin memutuskan persahabatan. Kamu bukan saudaraku. Dari kecil sampai dewasa sudah berapa kali kamu bilang ini? Katanya mau memutuskan persahabatan. Kenapa naik ke keretaku? Aku tidak boleh naik keretamu. Mau kemana? Kediaman pangeran pertama. Kamu memang hebat. Sejak kapan? Hah? Adipati Muda Changle teman pangeran pertama sejak kecil. Seperti saudara kandung. Sini, maaf. Tolong berikan jalan. Maaf, berikan jalan. Siapa ini? Permisi. Yisha? Guru! Nona Yisha? Guru! Ketua Mudaling, kenapa kamu di sini? Aku mengajak mereka ke sini. Aku ingin mencari bahan obat. Guru kenapa? Guru. Kalian siapa? Guru. Gawat. Kenapa aku lupa kalau dia hilang ingatan? Guru, aku suan guru. Kalian sebenarnya anak siapa? Guru, kami semua patuh. Jangan tinggalkan kami. Kami akan sangat patuh. Guru. Anak-anak, kita semua lelah. Ayo ke tempatku dulu, baru ngobrol. Guru, aku Suanzang. Ayo jalan. Kami. Bagaimana menurutmu, Ketua Mudaling? Bukan, Nona. Nona, tunggu. Guru. Kalian bilang aku adalah guru kalian. Ada buktinya? Tidak ada. Berarti itu hanya ucapan kalian. Kenapa aku tidak ingat aku pernah menerima murid? Sudah, jangan menangis lagi. Guru tidak seperti biasanya. Mereka hanya anak-anak. Apa mereka bisa berbohong? Guru. Guru.
Guru, ketika guru keluar, kami semua di rumah menunggu guru pulang. Karena terlalu lama, guru minta Kak Ningfei kirim orang untuk jaga kami. Kalau tidak percaya, tanya saja ke Kak Ningfei. Iya. Aku tidak kenal Kak Ningfei itu. Aku juga tidak mengerti ucapan kalian. Guru bahkan tidak ingat Kak Ningfei. Kalian sebaiknya kembali ke tempat kalian. Ketua Mudaling, tolong antar mereka secepatnya. Antar kemana? Kediamanku begitu luas. Apa tidak mampu menampung beberapa anak? Jangan takut. Dia tidak mau kalian, aku saja. Aku bukan orang yang kejam dan tidak berperasaan. Sampai tidak mengakui muridnya sendiri. Kamu tidak boleh mengejek guruku. Coba katakan sekali lagi. Aku juga melarang. Tampang kalian yang seperti ingin menggigit memang sangat mirip dengan guru kalian. Daripada buang tenaga untuk menunjukkan kekuatan, lebih baik kalian makan dulu. Guru! Makanan datang. Aku perkenalkan satu persatu pada kalian. Kepiting kukus jeruk, daging puyuh kristal, sup bening kerang sungai, agar-agar leci. Semua ini hidangan terkenal dari berbagai rumah makan di kota Yuqing. Ada juga kambing panggang resep rahasiaku. Dijamin kalian pasti akan suka sekali. Ayo makan, jangan sungkan. Benar, jangan sungkan. Anggap rumah sendiri. Makanlah. Aku bisa sendiri. Kalian cepat makan. Setelah makan, cepat pulang. Adipati muda, cawan arak begini ada banyak di kediaman raja. Cawan jelek kalian tidak pantas untuk arakku yang enak. Kita merayakan kembalinya Feng Shuike. Doakan dia dan kakak ipar. Bicara omong kosong lagi. Nanti ku potong lidahmu. Apa maksudnya? Bukan kakak ipar. Nona Fuyisa begitu cantik. Mana mungkin dia menyukaimu? Mari, Nona Fuyisa, aku bersulang untukmu. Nona Fuyisa tidak minum arak. Nona begitu berkarisma, membuat orang langsung jatuh cinta. Karena bukan kakak ipar, Nona tinggal di tempatku saja, bersama anak-anak yang lain. Aku orangnya sangat terbuka, berteman tanpa pandang bulu. Kalau Nona setuju, di tempatku akan bertambah satu saudari baik. Makin meriah kan? Tidak seperti dia, sepi dan sunyi. Menurutku tidak apa-apa. Tenang. Kalau Nona, bagaimana? Kamu tahu siapa dia? Dia putrinya Ketua Ling, dari Wisma Chengnian. Oh, maaf, aku bersikap lancang. Ternyata ini adalah tabib cilik ya. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Terakhir aku pergi buru-buru, tidak sempat berterima kasih. Luka di tubuhku bisa sembuh cepat, berkat Wisma Chengnian. Aku minum sebagai hormat. Aku sudah kenyang. Permisi. Guru. Pangeran pertama, Ayo. aku juga permisi. Aku akan melihat luka tangan Nona Yisha. Baiklah, terima kasih bantuanmu. Daging kambingku belum matang. Sudah sana kamu pergi. Sungguh tidak romantis, tidak lembut. Sia-sia saja usahaku. Aku makan. Kamu tidak ingat dengan anak-anak itu? Ketika mereka datang ke Wisma Chengnian mencarimu, raut kekhawatiran mereka padamu tulus.
Apa kamu curiga? Ada yang mengatur mereka untuk mendekatimu? Kamu terlalu banyak berpikir. Kenapa kamu datang ke sini? Aku kasihan pada mereka, berjalan kaki mencarimu. Jadi aku antar mereka. Kalau mereka tidak bisa menemukanmu, aku berniat akan membawa mereka kembali ke Wisma. Aku tidak sangka bertemu denganmu di kota Yuqing. Semua ini terjadi tiba-tiba. Itu saja. Kenapa? Kamu tidak percaya? Fuyisha, kamu pikir aku dan Feng Suike adalah komplotan? Sia-sia aku cari Paman Sing untuk tanya keberadaanmu. Kamu malah curiga padaku. Pokoknya anak-anak itu sudah kuantar. Mau terima atau tidak, itu urusanmu. Kenapa begitu takut pada Feng Suike? Itu bukan urusanmu. Tadi saat makan, dia bersulang denganmu. Aku bisa lihat ketakutanmu. Kamu tahu Wisma Sengnian tidak boleh pakai kekerasan? Tahu. Sejak kedua negara menetapkan aturan ini, tidak pernah ada yang melanggarnya. Kecuali dia. Aku belum pernah lihat orang yang bisa bunuh begitu banyak orang. Seluruh ruangan berlumuran darah. Aku bersihkan tempat itu 10 hari baru bisa bersih. Dia bukan manusia. Dia iblis. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Sebaiknya menjauh dari Feng Suike. Aku percaya. Ketakutan tidak bisa dipalsukan. Kamu sangat takut dalam hati, tapi masih bersedia tinggal. Itu membuktikan kamu orang yang baik. Yisha. Nona Fuyisha jenderal dari negara musuh. Berarti kita harus hati-hati ya. Jangan sampai dirugikan. Nanti malah dilukai orang. Mana mungkin. Lalu kamu incar apa? Jangan-jangan dia sudah menyerah padamu ya. Katakan, bagaimana menaklukkan hatinya? Jangan tanya sembarangan. Aku hanya penasaran. Ya sudah. Sebenarnya aku datang karena ada urusan lain. Aku datang untuk pamit. Hah? Kaisar tugaskan ayahku jaga perbatasan. Aku harus ikut. Tapi kamu tahu kan, aku tidak suka urusan istana. Apalagi memimpin pasukan berperang. Aku tidak punya pilihan. Cuma aku anak laki-laki. Kapan kembali? Kenapa? Kamu tidak rela ya kalau aku pergi dari sini? Cepat pergi. Ada kamu di kota Yuqing, aku kesal seharian. Kesal? Kesal? Keberadaanku membuat senang kan? Sudahlah, lebih baik bawa ini. Kamu butuh ini di luar. Hari itu, kamu berperang. Aku takut kamu mati. Jadi aku sengaja mencurinya dari ayahku. Karena itu, aku dipukuli habis-habisan dan dikurung 3 bulan. 3 bulan. Begitu saja. Aku tidak memakainya. Kamu ambil saja dan kembalikan pada Adipati. Pakaian seperti ini bisa dikembalikan setelah diberikan. Aku tidak peduli. Kamu Feng Suike, berutang budi besar padaku. Kamu mau aku balas apa? Aku harus pikirkan baik-baik. Apapun yang ku minta tidak boleh kamu tolak. Tenang saja, aku tidak akan incar Nona Fuyisha. Aku sangat menjunjung persaudaraan. Tidak akan merebut pacar. Hah? Aku pergi. Kamu tidak mau? Tidak mau. Luka, mereka sudah muncul? Mereka akan bertindak terhadap Fuyisha. Adipati muda ini datang di waktu yang tepat. Begitu rombongannya datang, semua bubar. Tapi aku suruh Kuyu dan Yunfang ikuti mereka. Baik. Nona membicarakanmu tiap hari. Jauh-jauh mencarimu. Kenapa membuatnya tidak senang? Nona, kenapa memihak orang luar? Yisha bukan orang luar. Tidak tahu terima kasih. Tadi aku menyuruhnya cari kotak obat. Tidak mengajak makan. Sekarang dia marah. Aroma kambing panggang menyebar. Ada yang lapar sampai perutnya keroncongan kan? Mana ada. Aku tidak lapar kok. Di sini sakit? Kalau digerakkan sakit. Biasanya tidak terasa apa-apa. Sepertinya tidak ada masalah besar sehari-hari. Tapi sementara, kamu tidak bisa menggunakan bela diri. Kalau ingin pulih seperti kemampuan pemanah dewa dulu, mungkin butuh waktu. Aku tidak begitu yakin kamu bisa sembuh sepenuhnya. Tapi aku janji, aku akan berusaha maksimal. Terima kasih. Aku sudah suruh orang sisakan daging untukmu. Serius? Tapi sudah selarut ini. Yakin masih mau makan kambing panggang? Kalau begitu aku makan nasi.
Hanya ada 4. Baru ditemukan 4. Mereka keluar kota begitu gelap, tidak tinggal di Yujing. Cukup berhati-hati. Pangeran pertama, mereka bukan mata-mata biasa. Aku dan Kuyu ikut mereka sampai keluar kota, lalu berhenti. Takut mengejutkan. Menurutmu, sebenarnya siapa orang-orang ini? Sepertinya mereka pengawal rahasia Qingshu. Pengawal rahasia Qingso? Itu kan bawahan Raja Chenan, Xia Qingxi. Apa mungkin dia yang ingin bunuh Fu Yixia? Tapi kalau Raja Chenan ingin bunuh komandan kecil, perlukah repot seperti ini? Makin menarik. Pangeran pertama, lalu selanjutnya bagaimana? Makin mereka terburu-buru menyingkirkan Fu Yixia, makin membuktikan di tangan Fu Yixia ada rahasia yang membuat mereka ketakutan. Di permukaan kita diam, tapi sebar orang-orang kita diam-diam. Mereka mungkin hanya punya 1 kesempatan, sedangkan kita juga hanya punya 1 kesempatan. Tangkap mereka dalam 1 kali tangkapan. Dari 10, bagian kemampuan, 7 bagian kuda-kuda. Perkuat posisi kuda-kuda. Bagus. Latihannya sudah cukup bagus. Tapi hanya dengan belajar kuda-kuda, tidak bisa melindungi guru kalian. Bukan urusanmu. Waspada terhadap orang asing juga bagus. Tapi aku teman guru kalian. Karena kalian adalah muridnya, makanya aku ingin membantu kalian. Kalau tidak mau ya sudah. Bagaimana? Mau bantu kami? Kalau mau tahu ikut aku. Tidak boleh pergi. Aku mau lihat dia bisa apa. Hanya sebentar. Fang! Fang! Kalau ingin kerja yang bagus, siapkan alat yang tajam. Kalau ingin belajar dengan baik, harus memilih senjata yang pas. Seperti guruku. Dia punya busur pemanah bulan. Oh, kamu tahu banyak juga ya? Tentu saja. Aku mengikuti guru sejak kecil. Aku tahu semua tentangnya. Oh ya? Aku tidak percaya. Untuk apa aku bohong? Aku Shenxi dan Xiaoqiu yatim piatu. Ayah dan paman kami dulunya jenderal di bawah komando guru. Dalam pertempuran lereng Yasi, mereka gugur. Kemudian guru mengadopsi kami, mengajari bela diri dan berlatih pedang agar bisa melindungi diri. Kalau kami ingin gabung pasukan Chenan, guru tidak setuju. Katanya medan perang itu bahaya. Tapi dia sendiri... Yixia mengadopsi mereka dari rekannya yang gugur. Kamu ingin dapat info dariku? Iya. Aku sangat penasaran tentang hubungan guru kalian dengan kalian. Mari, ini untukmu. Ini benar untukku? Tentu saja. Mulai hari ini, aku adalah temanmu. Pangeran pertama, surat pernikahan aliansi dari Qingso tiba. Kaisar memanggil Anda. Pernikahan? Siapa yang akan menikah? Pangeran pertama. Jangan ikuti aku. Hei, pangeran pertama. Kali ini benar-benar gawat. Harus hentikan dia. Tidak boleh menghadap kaisar Siapa seperti yang ini. bisa hentikan? Kalau sudah begini, dia bisa bakar istana. Kuyu, jaga Fu Yixia baik-baik. Hei, mau apa? Kumpulkan batalion Fu. Jangan main-main. Semua akan berpikir pangeran pertama akan memberontak. Gila. Pangeran pertama bilang, tidak boleh. Kuyu, Kali ini Kuyu benar.
Mari bicara di Jangan dalam. halangi aku. Kamu hentikan. Jangan halangi aku. Kembalikan belatiku. Kamu pengkhianat. Barang dari musuh guru masih disimpan. Cepat lepaskan. Jangan halangi aku. Dia yang berikan padaku. Padaku. Aku tidak bilang apa-apa padanya. Kamu menuduhku. Kembalikan. Berikan padaku. Ini belati yang dia berikan padaku. Tidak apa-apa kan? Cepat bangun. Guru, belati ini diberikan Feng Shuike. Dia mengambil barangku. Guru, dia pengkhianat. Dia tidak seharusnya mengambil barang orang lain. Aku bukan pengkhianat. Ini yang dia berikan padaku. Ini barangku. Jin, aku tidak apa-apa. Bertahan. Kamu harus bertahan. Chandra, aku di rumahku tidak ada siapa-siapa lagi. Hanya ada satu anak laki-laki. Dia ada di rumah di kota Pingling. Namanya Fang. Ada sebuah tanda lahir di lengannya. Guru, aku salah. Pandang ke depan. Berdiri tegak. Keluarkan tinju. 1, 2. Luisa. Luisa. Lapor, Kaisar. Saat ini perang antara kedua negara baru berhenti. Kebencian di antara para prajurit sangat dalam. Jika tidak ada peristiwa besar untuk menenangkan hati rakyat. Begitu terjadi gesekan lagi, kedua pihak akan sama-sama rugi. Masalah pernikahan aliansi ini diajukan oleh Qingzhou. Ini cukup membuktikan bahwa Qingzhou sangat ingin berdamai. Jika Qingzhou sangat ingin berdamai, kenapa tidak menikahkan tuan putri mereka ke Susa kita? Susa hanya memiliki satu tuan putri, yaitu Xiang. Dia permata hati Kaisar. Hamba berpendapat sama sekali tidak boleh mengirim tuan putri untuk berdamai. Bagaimana bisa tuan putri yang minta damai? Jelas-jelas Qingzhou yang mengajukan pernikahan aliansi, apalagi mereka yang mengajukan duluan. Pangeran pertama ingin menghadap. Kaisar, pangeran pertama ingin menghadap. Panggil pangeran pertama masuk. Ananda menghadap ayahanda. Bangunlah. Terima kasih. Kaisar Shang dari Qingzhou mengirim utusan membawa surat pernikahan aliansi. Dia ingin aku menikahkan adikmu Putri Xiang dengan Raja Chenan dari Qingzhou untuk mendapatkan perdamaian jangka panjang bagi kedua negara. Bagaimana? Menjawab ayahanda, luka Ananda sudah hampir sembuh. Batalion Feng sudah siap siaga. Bisa berperang kapan saja. Kaisar, Susa baru saja mengalami pertempuran sengit. Pasukan, perbekalan, dan mesin pengepungan sudah hilang sebagian besar. Jika berperang lagi, akan merugikan negara dan rakyat. Demi dapat kesempatan bagi Susa untuk istirahat dan memulihkan diri adalah pilihan terbaik. Selain itu, kalau Tuan Putri bisa membawa perdamaian bagi kedua negara, itu berkah bagi seluruh rakyat. Mohon Kaisar pertimbangkan.
Lancang! Kamu mau apa di aula istana? Susha tidak pernah punya contoh pernikahan aliansi Tuan Putri untuk damai. Perdamaian juga tidak pernah didapatkan dengan kehinaan. Hanya dengan merebut setiap jengkal tanah dan wilayah, baru bisa ada damai. Jingshou ajukan aliansi, terlihat seperti minta damai, padahal menghina. Pria Susha belum mati semua. Tidak akan menggunakan wanita untuk mendapatkan apa yang kalian sebut memulihkan diri. Cukup! Mohon menahan amarah. Ingin membunuh musuh dan meraih prestasi, itu bagus. Tapi Susha juga tidak pernah punya pangeran yang berani berteriak di hadapan kaisar. Para pejabat sipil dan militer di belakang, siapa yang tidak setia pada negara? Sekalipun ada perbedaan pendapat, bukan giliranmu untuk berteriak ingin berperang. Kalian semua bangunlah. Terima kasih, Kaisar. Kaisar, hamba berpendapat yang dikatakan pangeran pertama benar. Perdana Menteri Chuang, kalau begitu katakanlah. Pernikahan aliansi hanya bisa damai sesaat, tidak bisa menyelesaikan kebencian kedua negara. Pernikahan kali ini diajukan Jin Xiu. Jika kita menolaknya, mereka punya alasan untuk memulai perang. Pangeran pertama pemberani dan pandai berperang, tentu tidak takut pada musuh. Tapi peperangan bertahun-tahun membuat rakyat menderita. Jika sekarang kumpulkan perbekalan lagi, banyak rakyat terpaksa relakan persediaan makanan musim dingin untuk peperangan. Hamba punya satu rencana. Bagaimana kalau kembalikan 4 kota di sebelah barat pos Chenan kepada Qingxiu? Selama Qingxiu dapatkan kembali 4 kota ini, tidak akan ada perang antara kedua negara. Apa katamu? Pangeran pertama, hamba tahu kota-kota ini hasil perjuanganmu dengan berlumuran darah. Tapi ini juga langkah yang terpaksa diambil. Demi rakyat, demi kepentingan yang lebih besar. Susah tidak boleh perang lagi. Demi pertimbangan Tuan Putri, jangan setujui pernikahan aliansi. Sudahlah. Biarkan aku pikirkan kembali. Laki-laki berjuang untuk negara. Wanita juga bisa ikut menanggung beban negara. Beritahu Tuan Putri tentang masalah ini juga. Dengarkan pendapatnya. Ayahanda. Sidang dibubarkan. Selamat jalan, Kaisar. 摘下斜阳做我的心脏，对着天地做我的翅膀。若命运不忍，也莫怪我轻狂。以为此生如孤帆流浪，却恰逢你与烽烟长相。仿若一阵昙花落我眼眶。我曾如双剑，幽光斩尽沙场，为了被谁安放？曾锐不可当，今却被你牵肠，朝思暮想。我今天烟已荡漾，融开冰霜，漫在心上。你眉心的光，是我最最偏爱的那一种盛放。我成全尽可原谅，天远路长，你在身旁，就不算跌倒，就能含泪将我不忘。我惊觉烟已荡漾，融开冰霜，漫在心上。你眉心的光，是我最最偏爱的那一种盛放。我成全尽可原谅，天远路长。